Nah, itu kalau kita lihat, kalau bisa seperti itu, ya, kita lakukan corporate action. Jadi tadi satu, kinerja perusahaan itu sendiri yang harus kita perhatikan, entah itu profitabilitas, entah itu BOPO, entah itu net apa itu NPL-nya, ya, ya, utangnya, itu bisa kita lihat kinerjanya seperti itu dari perusahaan itu. BOPO berarti biaya operasionalnya terlalu besar sehingga perusahaan itu bekerja tidak bagus, ya. Nah, itu bisa kita lihat. Maka kinerja dia di pasar saham bisa kita lihat, ya, itu, ya. Atau pasar itu sendiri, reaksi pasar memungkinkan demand supply dari saham itu turun atau naik, gitu, ya. Nah, itu contoh-contoh pola kinerja dari pasar modal kalau kita lihat dari dua aspek itu. Satu aspek makro, yang satu aspek mikro, ya, sehingga saudara bisa melihat mengapa harga saham ini turun, mengapa harga saham ini naik, ya, ada apa, gitu. Ada yang tidak, kalau bahasa ekonominya itu faktor eksogen. Jadi variabel-variabel yang tidak di dalam model ekonomi. Apa di pasar modal berlaku juga, apa itu? Misalnya, yang paling sederhana adalah kegaduhan politik. Ya, ya. Kemudian kebencanaan. Itu, kegaduhan politik misalnya apa ya, paling sederhana adalah kacau pergantian kepemimpinan. Itu. Nah, itu bisa bereaksi negatif kepada pasar modal, ya. Atau apa ya, gelombang kerusuhan, ya, demonstrasi itu. Tapi demonstrasi dalam arti nasional, ya. Kalau misalnya demonstrasi hanya katakanlah apa itu unjuk rasa untuk memberikan pendapat, misalnya saudara berdiri berteriak-teriak pakai mic, pakai toa di depan gubernur, nah, satu hari mungkin tidak bereaksi apa-apa, ya. Karena artinya apa? Dari semua aspek itu menyangkut stabilitas ekonomi suatu negara, ya, hingga roda ekonomi terganggu, maka pasar modal juga terganggu. Itu. Kerusuhan juga nggak ada variabel ekonominya, tapi kegiatan logistik, distribusi barang, jasa itu jadi terganggu dalam waktu tertentu, ya masalah juga itu. Nah, misalnya sekarang ini, ya, tapi kan reaksinya rendah lah. Ini misalnya sekarang ini ya, mulai hari ini atau lusa ya, kita ada istilah PPM mikro, darurat, ya. Kan berarti itu hampir seluruh aktivitas ekonomi itu dihentikan, berhenti, dikurangi jamnya, dibatasi waktunya. Ya, secara tidak langsung dibatasi semua aktivitas-aktivitas ekonomi. Maka pasar modal secara tidak langsung berpengaruh, ya. Apa berpengaruhnya? Ya,
kegiatan perdagangannya berkurang, ya, itu. Kegiatan perdagangannya berkurang, ya. Karena berkurang, ya para investor tidak bereaksi, mungkin dia hanya wait and see saja, menunggu, ya. Ada. Karena apa? Di dalam pasar modal itu para investor itu rasional sekali, ya. Tidak ada pressure, tidak ada tekanan atau pressure atau tekanan, tidak ada intimidasi dalam arti politik, sosial, atau kebiasaan budaya, nggak ada. Biasa saya saham enggak, ini reaksi enggak, semuanya rasional pada saat itu semua. Tapi tidak menutup kemungkinan terjadi saja itu, ya. Misalnya saudara tiba-tiba diajak teman minum kopi, makan siang sambil membaca pergerakan harga saham. Saudara mungkin lagi ngantuk membaca itu, kemudian saudara klik untuk bereaksi, bisa saja, ya, human error bisa saja terjadi, ya. Tapi hal yang kecil itulah, ya. Yang jelas dua aspek positif mikro maupun makro menyebabkan harga saham menjadi reaksi yang harus saudara perhatikan sebagai pelaku pasar atau investor, gitu, ya. Itu harus diperhatikan. Jadi kalau saudara melihat gelombang reaksi inflasi terus naik gitu, harga-harga di mana kebutuhan pokok naik gitu, ya. Gimana reaksi pasar modal? Nah, itu menjadi perhatian saudara. Harga, inflasi berarti ya gitu. Kemudian suku bunga, suku bunga artinya pemerintah membuat kebijakan untuk apa ya, bunga acuan tetap naik. Nah, saudara bisa bereaksi kan, itu. Atau kata bahasanya adalah kalau pemerintah melakukan kebijakan 4 kebijakan moneter salah satunya misalnya, ya, itu bereaksi, ya. Nah, itu kondisi apa. Kemudian juga adalah bereaksi persoalan pada nilai tukar. Nah, contoh yang sekarang bisa saudara reaksi nanti dari pengamatan saudara sekian tahun itu bisa dilihat oleh saudara. Misalnya yang paling sampai hari ini berjalan adalah perang dagang Cina dengan Amerika. Reaksi pasar modal itu bagaimana? Nah, kalau tadi saudara ada bilang New York, maksudnya Wall Street itu mungkin, ya, salah satu. Ya, itu reaksinya gimana itu? Ya. Kemudian reaksinya, ini pengecualian ya, untuk ternyata di dalam daftar itu ada Hong Kong. Sekarang itu Hong Kong sebagai bagian otorita dari Republik China. Tapi karena perkembangan pasar modal dan kegiatan ekonomi di Asia, Hong Kong itu tidak bisa diabaikan, maka tidak bisa serta-merta begitu saja kita menutup bahwa Hong Kong itu bukan menjadi prioritas yang saudara perhatikan. Itu sangat diprioritas karena di China itu ada Shanghai juga, ya. Nah, itu Shanghai Stock itu di situ ada. Reaksi pasar seperti itu berlaku juga. Ada Hang Seng juga di sana, ya. Nah, kalau di Hong Kongnya Hang Seng gitu. Jadi diperhitungkan juga, ya. Nah, ini sebab kalau di Amerika ada yang namanya Federal Stock. Jadi setiap negara bagian punya pasar modal. Kalau kita istilahnya itu mungkin nanti harapannya ya kira-kira 3 atau 5 tahun ke depan ada pasar modal provinsi. Terutama prioritasnya provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa. Ya. PPM mikro itu
hanya ada di Pulau Jawa. PPA mikro itu, mikro darurat itu hanya ada di Pulau Jawa dan Bali. Ya. Nah, Bali itu kenapa menjadi skala prioritas? Karena itu apa ya, bahasa kita ada bahasa ekonominya skala prioritas mengembangkan pariwisata. Kemudian rasa optimis Indonesia bahwa geliat pasar modal geliat pariwisata dan industri budaya dan kreatif berkembang. Karena di sana sudah hampir 60% vaksinasi. Itu. Ya, itu contoh. Jadi contoh seperti itu. Jadi nanti saudara jangan kaget nanti kalau efektif ya, kalau efektif. Ini hanya 2 minggu ya yang darurat ini. Mulai tanggal 3, 2 minggu. Jadi saudara jangan sebal-sebel gitulah ya, kalau dicegat sana disuruh disuruh apa? Disuruh diam di rumah, nggak ada buka toko jam jam 7 malam, jam 8 malam buka toko, nggak ada. Itu saudara jangan. Ikhtiar ini ikhtiar ya. Ikhtiar jangan sampai 20.000 ya, sampai itu kita jadi bingung. Lihat ekonominya juga jadi apa ya, parah. Nah, kalau sudah negara seperti begini, pasar modal itu bereaksi secara efektif dalam kegiatan ekonominya adalah perusahaan-perusahaan itu kan tidak bisa bergerak apa-apa. Tidak bergerak apa-apa, karyawan harus di rumah, produksi harus dikurangi, jam kerja dikurangi, semua serba terbatas terjadi. Gitu. Kalau itu terjadi, bagaimana saudara menunjukkan bahwa misalnya Aisinta itu hebat? Nggak bisa. Itu. Nah, kalau kita sebagai orang kira-kira Aisinta itu siapa sih? Mahasiswa ekonomi. Bagaimana saya mengetahui Aisinta? Misalnya. Kan selama ini saudara, kalau zaman dulu kan kirim surat sana sini gitu. Kalau saudara kan bisa eksis sekarang misalnya jadi satu grup WA, ya, grup di mana FB misalnya, ya kan, atau Instagram saudara, aduh, update jam 6 pagi sudah update gitu. Nah, kalau dulu kan nggak tahu apa-apa, sekarang itu. Nah, kalau sekarang analog AI tadi ya memasarkan dirinya dalam pasar seperti itu. Kalau pasar modal reaksinya dari mana? Dari perubahan harga-harga. Ya, perubahan-perubahan harga itu menunjukkan geliat ekonomi satu negara terjadi, geliat ekonomi dunia terjadi, ada perubahan-perubahan demand supply. Nah, itu yang bisa mereaksikan mengapa pasar seperti itu. Ya, pasar modal seperti itu. Jadi saudara bisa melihat seperti itu. Ya, dengan kondisi seperti itu maka kita bisa menilai oh pasar modal di Indonesia itu seperti ini, meski seperti ini ya, ya kita lihat aja kinerja makro dan mikro satu negaranya gitu ya. Itu contoh-contoh ya. Nah, oke ya, jadi seperti itu pasar modal ya, yang ada di kita. Jadi kelihatannya bukan berdiri sendiri itu ya gitu, bukan berdiri sendiri ya. Ya. Karena bukan berdiri sendiri ya, ya gimana sih caranya saudara menjaga integritas saudara? Bagaimana perusahaan menjaga integritas dirinya? Bagaimana menjaga kuantitas dia? Ya salah satu kalau di aspek makro tadi adalah harga saham itu sendiri. Kalau dalam arti mikro, ya perusahaan itu bekerja dengan baik, berproduksi
distribusi barang yang diproduksinya itu lancar, ya, stabilitas moneternya bagus, stabilitas ekonomi negara bagus, stabilitas politik negara bagus, maka orang percaya gitu. Jadi bukan persoalan percaya tidak percaya, punya uang atau tidak punya uang, bukan. Itu. Filosofinya sederhana, investor tuh pasti punya uang. Jadi tidak ada istilah pelaku pasar itu miskin atau tidak miskin. Semua orang pasti punya uang, cuman itu. Sebab harga saham itu ada yang 50 perak, ada 100 perak. Ya, 100 rupiah maksudnya gitu, 50 rupiah. Jadi kalau satu lot dari 100 kali 50 rupiah cuma 5.000 kan? Ya betul ya, 100 kali 50 perak. Tuh. Ya. Masa nggak bisa mahasiswa beli? Bisa. Cuma persoalannya saudara memutuskan berapa lot belinya. Itu. Berarti saudara sebagai mahasiswa melihatnya pasar modal itu beli saham mungkin maknanya nabung. Itu. Jadi tidak harus orang kaya, orang miskin juga bisa. Orang miskin dalam arti pemulung, orang yang tinggal di mana itu? Kardus. Jangan dikira uangnya nggak banyak, banyak sekali. Bunyinya jutaan itu. Ada yang sampai 100 juta. Cuman dia nggak mau nabung, tapi megang sendiri. Gitu. Ya, gitu. Jadi filosofinya semua pasar modal pelakunya itu punya uang. Tapi persoalannya di pasar modal bukan itu yang persoalan utamanya. Kinerja dari saham-saham tadi bisa saudara lihat aspek makro maupun aspek mikro tadi. Nah, saham itu menandakan di pasar modal kepemilikan perusahaan saudara yang ada di pasar modal. Jadi saudara itu ibaratnya begini sederhananya ya, sederhananya bahasa dianalogkan begini sama Bapak. Saudara itu kalau di rumah ya kan diberi kamar sendiri-sendiri atau tempat tidur lah. Kalau misalnya satu kamar beramai-ramai, saudara diberilah ya, diberi kepercayaan. Kalau kepercayaan itu diberi, berarti kan saudara bukan rumah orang tua, berarti orang tua yang beresin kan. Tapi saudara ikut juga merapihkannya. Bangun tidur itu dirapikan, spraynya, bantalnya dirapikan, selimutnya dibagusin. Gitu. Oke. Jangan mentang-mentang itu rumah orang tua saudara, kemudian yang beresin adalah orang tua, bukan. Ya, oke. Nah, di mana kinerja saudara di situ? Kepemilikannya bahwa kamar itu saudara rawat. Aspek makronya siapa yang lihat? Orang tua. Aduh, budak teh bagernya. Bangun tidur teh kamar rapi, bantal dirapikan, spray jadi bagus, selimut bagus, kemudian harum lagi kamarnya. Itu orang luar yang melihat itu, aduh bager-bager amat gitu budak. Saya teh sebagai orang tua tidak mengajarin anak supaya enggak. Tapi karena itu, berarti kan milik saudara itu, saudara pelihara bagus, saudara rapi, tata. Nah saham itu begitu kira-kira. Bayangan. Jadi saham yang ada di pasar modal itu tidak berdiri sendiri. Ya, mencitrakan perusahaan yang sedang bekerja di sana, ya, mencitrakan negara sedang stabil, damai, gitu. Mencitrakan ekspektasi saudara bahwa dia sebagai alat sumber
pembiayaan, sumber likuiditas perusahaan, menggeliatkan kegiatan ekonomi satu negara. Itu. Nah, itu. Ya. Jadi seperti itu. Atau saudara juga menunjukkan performance saudara bahwa saudara membuat investasi dalam bentuk menabung. Nah, kenapa dibilang investasi dalam bentuk menabung? Karena bicaranya jangka panjang. Tidak bisa diambil pakai ATM, saya ambil, saudara buka rekening koran, buka rekening di tabungan, kemudian ada kartu debit, gitu misalnya. Ya, dikit-dikit diambil, dikit-dikit diambil, dikit-dikit masuk ATM, dikit-dikit gesek-gesek, gitu misalnya kan. Itu, gitu. Nabung, tapi bicaranya jangka panjang. Gitu. Karena apa? Bisa diperjualbelikan juga. Gitu. Ya. Oke, jadi seperti itu pasar modal ya yang ada keterlibatannya banyak, ya, keterkaitannya banyak, institusinya banyak, performance-nya dilihat orang banyak, kemudian kinerja perusahaan juga jadi perhatian kita sebagai seorang investor. Oleh karena itu, ya, pelaku pasar modal itu ya, harus juga memperhatikan hal yang lain. Apa itu misalnya? Ya, bahwa setiap pasar modal itu, kalau saya lihat pasar modal, saya lihat dari seorang perusahaan. Ya. Ketika menginginkan bahwa perusahaan itu masuk pasar modal, harus melalui rapat pemegang saham RUPS. Ya. Niat saja tidak bisa sendiri perusahaan itu datang ke pasar modal. Tapi pasar modal itu yang terwakili dalam makna pemegang saham, ya, berarti dia pemilik perusahaan. Nah, perusahaan punya keinginan, maka dia harus membuat kata sepakat di antara para pemegang saham. Ya, rapat pemegang saham. Itu. Jadi harus bicara. Kalau kata rapat pemegang saham tidak berkeinginan untuk ya perusahaannya masuk pasar modal, ya nggak bisa. Ya. Dia hanya bisa membeli saham di pasar modal. Jadi dari dari neracanya nanti ditaruh di debit sebagai pendapatan dari pasar modal. Ya. Jadi artinya menambah kinerja perusahaan itu sebagai menambah modalnya. Nah, itu saudara, itu satu, ya, sudah RUPS. Nah, oke. Kemudian keterlibatan yang lain adalah pihak akuntan publik, pihak akuntan publik, pihak hukum. Apa maknanya akuntan publik di sini? Saya sebagai akuntan publik harus menilai kinerja perusahaan-perusahaan tersebut yang mau masuk pasar modal. 3 tahun berturut-turut untung. Gitu. Berarti ada laporan keuangan yang dipublish setelah dikonsolidasi
Ya. Sebab perusahaan-perusahaan itu punya rumah, ada webnya. Betul nggak perusahaan-perusahaan itu memperoleh keuntungan? Diperiksa nggak oleh akuntan publik? Membuat laporan keuangan nggak? 3 tahun berturut-turut. Untung nggak? Ya. Kenapa? Saya sebagai calon investor, sebagai perusahaan, saya kan harus mempublish bahwa saya itu sebagai perusahaan itu baik loh kinerjanya. Kemudian saya sebagai calon investor akan melihat, membaca, oh kinerjanya bagus ya perusahaan ini. Jadi dua aspek itu dilihat. Ya. Nah, ketika saya melihat perusahaan, itu kan ada dua pihak kepentingan. Satu manajemen, satu pemilik modal atau pemegang saham. Maka di situ berlakulah teori agensi. Ya, prinsipal dan agent. Dua orang ini kan cara berpikirnya berbeda di dalam memutuskan investasi, di dalam pengelolaan keuangan. Gitu. Sebab seorang investor kalau masuk pasar modal itu ada dua aspek yang dia raih. Satu ada gainnya. Satu ada dapat dividennya. Gitu. Ya. Nah, return saham dan dividen. Itu. Jadi dua aspek ini berkepentingan. Makanya kenapa putusannya itu harus dari hasil rapat pemegang saham. Ya, Fizan itu kepala sekolah. Tapi saya kan yayasannya. Itu. Kan dua orang berbeda. Fizan itu mencari murid sebanyak-banyaknya sesuai dengan kelas yang dia miliki. Saya tidak, pokoknya ya sekolah itu bisa berjalan, memberikan untung, sudah cukup. Tapi kan Fizan juga butuh bagaimana dapat bonus. Kalau banyak siswanya kan sekolah itu jadi terkenal. Apalagi kalau Fizan memberi kriteria sekolah itu murid yang di sekolahnya itu harus punya 3 kategori. Pertama, prestasi rapot dia. Dari kelas 1 berarti cari yang pinter-pinter. Dan yang kedua, pinter dan jangkauannya luas. Yang ketiga, yang banyak duitnya. Maka saya akan menerima berapa jalur. Jalur 1, jalur 2, jalur 3. Gitu. Coba saudara bayangkan universitas sekarang. Kan 3 jalur tuh. Yang satu jalurnya adalah prestasi akademiknya. Jadi yang dilihat adalah semester 1 sampai semester 6. Ya. Trennya naik terus kan yang dilihat. Kalau misalnya saya bikin kriteria adalah mata pelajaran ekonominya. Katakanlah 8. Ya. Semester 1 8,1. Semester 2 8,3. Kelas 11 semester 1 8,4. Semester 2-nya 8,7. Kelas 12-nya semester 1 8,9.
semester 3 kelas 12-nya 9. Trennya naik. Nah, itu kan menjadi catatan saya. Jadi yang dilihatnya grafik naiknya. Itu. Tapi kalau yang UTBK sekarang istilahnya ya, UTBK. Ya. SBMPTN coba. Ya. Semua orang diberi kesempatan. Gitu. Mau kaya, mau pinter, mau dari desa, mau dari kota, pada saat hari hanya dia bisa berprestasi, jadi nah itu yang dipilih dan sesuai dengan kuotanya. Nah, baru coba bayangkan yang sekarang yang mandiri nanti itu. Ya pintar juga, iya. Ya kaya juga, iya. Ya. Yang perimbangan juga, ya. Coba perimbangannya bagaimana ngatur? Itu tidak bisa saya, tidak bisa orang lain. Pemangku kebijakan, misalnya Pijan, itu ada manajemennya. Pijan misalnya kepala sekolah itu. Ya, atau Pijan rektor. Gitu. Direktur kampus, direktur sekolah tinggi naontah gitu. Ya. Nah, gitu. Itu persoalan agensi seperti itu. Jadi makanya kenapa perlu rapat pemegang saham? Karena itu tadi institusi yang terlibat ada akuntansi, akuntan publik, hukum. Yang berikutnya adalah bank kustodian yang menjamin setiap transaksi pasar modal. Ya, jual belinya. Jadi tidak asal bank yang dipercaya dia. Ya. Kemudian ada perusahaan-perusahaan penjaminnya, ada underwriter. Jadi kalau misalnya, ya misalnya, Dila, ya, Dila ingin katakanlah Dila itu memproklamirkan diri, ya, memproklamirkan diri. Saya ingin nikah muda, misalnya. Oke. Kan dia tidak berdiri sendiri. Harus dapat persetujuan dari orang tuanya. Ya. Oke. Dia harus nanti ada walinya. Dia nanti ada orang yang menyaksikan, mungkin tetangga, teman dekatnya mungkin. Ya. Itu. Dia mungkin ada omnya, tantenya, uaknya, neneknya mungkin. Itu penjamin bahwa Dila itu bahwa saya tahu Dila. Gitu. Nah, di pasar modal juga sama. Saya sebagai perusahaan, katakanlah perusahaan ekspor import, berarti kan saya juga harus dijamin oleh perusahaan yang kenal tentang saya. Itu. Nggak bisa saya berdiri sendiri karena ini menyangkut kepercayaan. Jadi seperti itu. Jadi begitu saudara pasar modal itu. Ya. Perusahaan yang masuk di pasar modal. Jadi konteksnya di dalam pasar modal adalah kepercayaan. Ya. Nah, jadi sampai situ ya kita hari ini ya pasar modal konteksnya tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu saya minta pada saudara kira-kira 100 istilah-istilah yang ada di pasar modal.
Saudara mencari 100 istilah-istilah yang ada pasar modal, misalnya tadi corporate action, underwriter, ya itu misalnya. Kemudian apa itu saham, apa itu obligasi, ya minimal punya saudara semacam dictionary stock, ya istilah-istilah yang ada di pasar modal, ya. Nah itu ya saudara pun tidak sulit mencari itu, ya. Ya intinya saudara mulai belajar fokus buka media sosial. Kok media sosial? Buka eh, apa itu jaringan-jaringan internet yang maknanya akademik. Nah, gitu ya. Apa itu pasar modal? Ya. Apa itu saham? Apa itu underwriter? Apa itu pasar perdana? Apa itu pasar sekunder? Nanti ada istilah. Apa itu akuntan di pasar modal? Ya. Apa itu penunjang? Itu. Ya. Apa itu hukum? Notariat. Hukum dan notariat itu dua mata sisi. Kalau berkenan dengan hukum, maknanya ya, apabila pelaku pasar modal itu menyimpang, ya, maka perlu tindakan hukum pidana atau perdata. Apa itu notariat? Maknanya legalitas kita, perusahaan yang kita dirikan itu terdaftar, sah masuk pasar modal. Ya. Apa itu bank kustodian? Nanti saudara akan lebih jelas lihat kalau saudara pelajari, baca seperti itu. Ya. Jadi kita sampai situ dulu dengan istilah-istilah, dengan mengapa pasar modal yang bisa kita lihat keberadaannya seperti ini. Kemudian nanti ada lagi yang sekarang apa itu televisi. Selalu kalau televisi itu ada kalau di ABC atau blogger itu ada nama tentang bicara pasar modal apa sajalah. Ya Wall Street juga ada lapor pemberitaannya segala macam. Nah seperti itu. Ya. Apa itu stock split? Apa itu right issue? Apa itu akuisisi? Apa itu merger? Ya, di dalam apa corporate action. Oke, Bapak kira itu saja hari ini ya. Minggu depan bukan minggu depan ya minggu depannya hari apa itu ya hari Rabu ya Selasa ya kita kuliah lagi ya. Nah kita bicara kaitan dengan OJK sebagai pengawas dari pasar modal ya. Nah itu ya sehingga sudah bisa paham kenapa mereka harus ada. Ya. Pasar modal ini di dalam pengawasan OJK. Nanti saudara akan mengenal namanya Bapepti. Ya. Bapepti itu berkenaan dengan falas, nilai tukar. Ya. Kenapa di dalam Bapepti dia masuk di dalam Departemen Perdagangan karena dianggap mata uang itu sebuah komoditi. Nah, kalau kita masuknya di OJK pengawasannya, ya. Karena apa? Maknanya pasar modal itu bukan uangnya, tapi transaksinya. Nilai transaksi dari proksi harga saham yang dimiliki. Maka dia masuk OJK. Gitu. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi insya Allah minggu depan kita bicara tentang
OJK itu di sisi pasar modal, gitu ya. Sehingga saudara apa yang dikatakan rasional itu sebagai pemegang saham itu betul-betul terbuka bahwa pasar modal itu bukan sesuatu yang ilegal. Adapun terjadi kasus-kasus misalnya penipuan investasi, kemudian orang ditipu itu, atau perusahaan investasi itu melakukan tindakan yang tidak baik, ya, maka itu bagian yang harus menjadi catatan kita. Mungkin pelaku pasar dalam hal ini investor belum literate dengan pasar modal atau investasi itu, ya. Jadi insya Allah besok saya akan bicara investasi itu sendiri dalam arti makna pasar modal sebagai investasi dan pasar modal dalam pengawasan OJK, karena banyak investasi, ya, yang saudara kenal. Oke, saya kira itu hari ini buka-buka, ya, kelihatannya ada yang ngantuk. Fitriana ngantuk, ya, jangan ngantuk.